pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dalam masa pandemi ini tentu kita sebagai orang tua sangat mempunyai banyak keluhan sekali. Anak kita sudah lama tidak sekolah, sudah berbulan-bulan selalu di rumah. Di sisi lain, kita juga sebagai orang tua selalu mengalami kebingungan. Bagaimana ya cara untuk mendidik anak yang tepat? Bagaimana ya kita menentukan pola asuh anak yang tepat, yang baik itu seperti apa? Tenang Bapak Ibu, jadi pada hari ini kita akan membahas khusus mengenai pola asuh anak yang tepat itu seperti apa. Tetapi kami dari Lembaga Psikologi Terapan tentu nanti akan memberikan gambaran-gambaran untuk memperoleh pola asuh yang baik itu nanti seperti apa. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bisa memulai untuk materinya pada pagi hari ini dengan judul pola asuh anak yang tepat. Setiap orang tua pasti mempunyai versinya masing-masing ketika menerapkan pola asuh ke putra-putrinya. Orang tua A bilang pola asuh dia yang paling baik, orang tua B begitu juga sebaliknya. Kita mau tidak mau harus menyadari, harus mengakui bahwa pola asuh yang kita terapkan saat ini adalah pola asuh orang tua dari orang tua kita zaman dulu, atau bisa disebut pola asuh turunan. Nah, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang pola asuh. Nanti dalam seminar ini pun Bapak Ibu bisa ketika mau konsultasi, tanya jawab itu menggunakan WA grup yang sudah kita sediakan. Supaya seminarnya lebih hidup, saya akan membawa seminar ini menggunakan cerita. Jadi ceritanya di sini kisah manusia dan kepompong. Seseorang telah menemukan sebuah kepompong kupu-kupu. Manusia tersebut kemudian duduk mengamati dalam beberapa jam, memandangi kupu-kupu tersebut, tentang bagaimana calon kupu-kupu di dalam kepompong tadi harus berjuang memaksa dirinya melewati lubang kepompong yang begitu sangat kecil. Manusia tersebut mengamati beberapa saat, tetapi dalam pengamatannya betapa sulit dan beratnya kupu-kupu di dalam kepompong ketika perjuangan ia mulai. Sampai pada akhirnya kupu-kupu tersebut berhenti untuk membuat kemajuan. Tergeraklah hati manusia tersebut untuk menolongnya, sehingga ia juga memutuskan untuk membantu membuka kepompong tersebut. Dia mengambil sebuah gunting dan memotong sisa kekangan kepompong yang tadi berusaha untuk keluar. Kupu-kupu pun menjadi begitu mudah untuk keluar dari kepompong. Namun, ternyata kupu-kupu tersebut memiliki badan yang masih terlalu gemuk dan sayap yang masih mengkerut, sehingga kupu-kupu tersebut lama-kelamaan akan mati. Jadi Bapak Ibu, dalam cerita di atas, kupu-kupu saya umpamakan itu adalah putra-putrinya, sedangkan manusia tersebut adalah Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua itu biasanya memang memiliki banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran dalam perkembangan putra-putrinya. Sedikit-dikit kita selalu membantu putra-putrinya ketika putra-putrinya mengalami sebuah masalah atau mengalami sebuah kesulitan. Tentu apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah hal yang lumrah atau hal yang wajar. Tetapi ketika kita melihat secara psikologi, kita telah mengajarkan anak pada putra-putri kita untuk selalu ada ketergantungan sama orang tua. Tentu setiap anak itu pasti mempunyai beban sendiri atau beban masing-masing. Lalu ketika kita ingin mengajarkan anak itu mandiri, maka kita juga tidak boleh terlalu banyak mengatur
anak, sehingga anak pun di situ bisa belajar kemandirian itu memang sejak dini. Belajar untuk menyelesaikan problem solvingnya itu secara mandiri. Tentu kita sebagai orang tua hanya mengarahkan saja. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran orang tua yang justru membuat putra-putrinya itu serba salah. Larangan-larangan dari orang tua yang itu yang membuat hambatan-hambatan anak, sehingga anak dalam masa pertumbuhan, dalam perkembangan secara psikologis selalu dibebani oleh orang tua itu sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini saya mempunyai gambaran atau saya punya 10 macam pola asuh orang tua. Kira-kira kalau untuk Bunda atau Ayah, pola asuhnya selama ini di mana ya? Untuk yang pertama, pola asuh yang banyak tuntutan. Jadi kita selalu menuntut putra-putrinya, selalu mengharuskan putra-putrinya itu menjadi semua keinginan dari kita. Ketika kita menerapkan pola asuh yang banyak tuntutan atau terlalu menuntut anak, maka tipologi emosi anak itu akan muncul. Biasanya kalau melakukan pemeriksaan psikologis, achievement-nya akan tinggi. Achievement itu adalah kebutuhan individu untuk berprestasi melebihi individu lain. Jadi anak akan selalu melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah pola asuh yang terlalu disiplin. Jika kita selalu memberikan pola asuh yang disiplin ke anak, maka anak pun di situ akan selalu melakukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena di situ tipologi emosinya adalah pertahanan diri. Ketika Bapak Ibu memberlakukan pola asuh yang terlalu disiplin ke anak, maka jangan heran kalau anak itu selalu melanggar, selalu mengulang-ulang apa yang menjadi kesalahan dia. Karena di sini tipologi emosinya adalah pertahanan diri. Pertahanan diri itu apa? Kebutuhan individu untuk bertahan, untuk melindungi dirinya, membentengi dirinya dari pengaruh orang lain. Yang ketiga adalah pola asuh yang banyak mengatur dengan kekuasaan. Ketika kita memberikan pola asuh ke anak, itu terlalu mengatur dengan kekuasaan, maka tipologi emosi anak itu otonominya akan tinggi. Yang keempat adalah pola asuh yang tidak memberikan penghargaan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan terhadap anak atau pola asuh yang tidak memberikan penghargaan, maka di situ manifestasinya anak untuk tipologi emosinya itu penonjolan dirinya tinggi. Penonjolan diri itu berarti anak cari perhatiannya tinggi. Yang kelima adalah pola asuh yang kurang perhatian. Jikalau kita memberikan pola asuh kurang perhatian terhadap putra-putrinya, maka jangan heran anak juga memiliki tipologi emosi kerjasamanya rendah. Jadi gimana kita mau anak itu mau diajak kerjasama, wong kita di situ pola asuh juga kurang perhatian. Yang keenam adalah pola asuh yang banyak celaan dan kritik. Ketika kita memberlakukan pola asuh banyak celaan dan mengkritik ke anak, maka secara psikologis anak juga untuk tipologi emosinya adalah kepeduliannya justru yang tinggi. Anak akan peduli, sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit nangis. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh adalah pola asuh overprotective. Ketika kita menerapkan pola asuh yang sangat overprotective, maka jangan heran untuk tipologi emosional anak, maka anak akan ketergantungannya tinggi sama kita. Karena semua kebutuhan anak, semua apa itu sudah kita atur, sehingga anak tidak pernah belajar mengalami suatu masalah, sehingga anak akan selalu menggantungkan kita terus-menerus. Pola asuh yang ke-8 adalah pola asuh yang masa bodoh. Ketika kita memberlakukan pola asuh yang masa bodoh, maka dominasi anak kita akan tinggi. Jangan heran di situ ketika Bapak Ibu memberlakukan pola asuh yang masa bodoh ke anak, ini biasanya dialami oleh anak yang pertama
Anak yang pertama dari beberapa saudara, berarti bapak ibu mungkin mempunyai anak lebih dari 3. Nah, itu biasanya untuk anak pertama, karena memang kasih sayangnya lebih banyak yang kecil, ya kan, sudah beralih 2 loncatan, itu biasanya orang tua terlalu memberikan ruang yang sangat bebas sekali untuk anak. Nah, ketika anak mendapatkan ruang yang bebas itu, maka anak akan dominasinya tinggi, anak akan menguasai orang tua. Yang kesembilan adalah pola asuh yang ambivalen. Pola asuh yang ambivalen itu adalah kebimbangan. Ketika Bapak Ibu menerapkan pola asuh ambivalen, maka jangan heran di sini pun tipologi anak atau tipologi emosi anak akan bimbang. Kebimbangannya anak tinggi. Untuk memutuskan sesuatu hal itu butuh bantuan dari orang tuanya. Yang ke-10 adalah pola asuh yang agresif. Ketika kita memberlakukan pola asuh agresif ke anak, maka anak akan mengikuti apa yang menjadi cara kita untuk mendidik anak. Ketika Bapak Ibu memberlakukan pola asuh yang keras, kekerasan terhadap anak, pasti anak akan meniru semua yang kita lakukan ke anak itu, lalu anak akan memfotokopi, lalu menerapkan itu ke teman-temannya, ke sekolahnya, ke teman-teman terdekat atau teman sepermainan. Setelah 10 macam pola asuh orang tua, maka di sini saya akan juga memberikan 12 tips melatih kemandirian dan disiplin anak sejak dini. Pada dasarnya ketika kita ingin melatih kemandirian anak, itu memang diperlukan hal yang memang sering diulang. Karena mengingat kepekaan atau anak ketika usia di bawah usia dini, itu biasanya memang anak akan meniru apa yang semua kita lakukan. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu ya, ketika anak usia di bawah 3 tahun, itu memang akan selalu meniru apa yang kita lakukan. Dari segi ucapan, dari tingkah-tingkah kita, dari apa yang selalu kita berikan ke anak, itu akan selalu ditiru atau difotokopi oleh anak. Tentu Bapak Ibu, ketika kita di sini ingin melatih kemandirian anak dan disiplin sejak dini, yang kita butuhkan adalah sejak dini mungkin kita pun akan mengajarkan putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau ada yang tanya, Pak, kira-kira idealnya untuk melatih kemandirian anak itu sejak usia berapa ya? Ada orang tua yang bertanya seperti itu. Kalau boleh saya menjawab, kalau menurut saya, sejak dini harus diajarkan. Perlu bila Bapak Ibu bisa, itu sejak di bawah usia 1 tahun itu harus diajarkan. Caranya gimana? Ya memang anak usia di bawah 1 tahun memang belum bisa mengerti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu tanya idealnya di usia berapa, ya saya berkata bahwa sejak dini mungkin diajarkan, itu akan semakin bagus. Karena ini adalah melatih sebuah kebiasaan anak. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua itu akan selalu ditiru oleh anak. Baik, untuk melatih kemandirian, di sini yang pertama adalah melatih anak buang air kecil atau air besar selalu di toilet. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat penting sekali, karena ini adalah suatu kebiasaan seharusnya ya. Tetapi karena orang tua kebiasaan itu tidak mau repot, terus selalu menggunakan pampers dan lain-lain, nah, sehingga di situ memicu kenapa kok anak itu masih suka ngompol ketika usianya sudah 3 tahun ke atas. Tapi kalau idealnya anak 3 tahun ke atas itu seharusnya sudah stop ngompol. Ngompol itu karena keterbiasaan orang tua, ketergantungan sama pampers. Yang kedua adalah memberikan tugas untuk membersihkan dan menyiapkan permainannya atau mainannya. Setelah anak selesai dalam bermain, orang tua harus mengajarkan sedini mungkin untuk anak itu selalu merapikan kembali tugasnya untuk membersihkan atau menyimpan kembali mainannya. Nah, ini juga biasanya luput dari perhatian kita.
ketika anak main ya sudah, karena anak sudah ngantuk ya sudah tidur. Tetapi anak kita tidak beri tanggung jawab dari sedini mungkin. Yang ketiga, mengajari untuk mandi sendiri. Ini yang sangat penting sekali juga Bapak Ibu ketika kita melatih kemandirian anak sejak dini. Anak harus dilatih sedini mungkin mandi sendiri. Bila ada yang bertanya, Pak, idealnya mandi sendiri itu di usia berapa, Pak? Ya, saya katakan juga sama. Lebih dini diajarkan lebih gampang. Jadi lebih dini diajarkan akan lebih gampang. Karena ini merupakan kebiasaan saja. Ya. Yang kedua adalah mengajari untuk berpakaian sendiri, seperti itu. Yang kelima adalah memberi kebebasan anak untuk memilih pakaiannya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua di situ juga tidak boleh ketika memakai pakaian dan lain-lain itu harus ngikutin dari kita, tetapi di situ pun diajarkan anak untuk selalu memilih apa yang seharusnya dia lakukan, dari berpakaian, dari sepatu, dari belajar dan lain-lain, tempat belajar nggak masalah. Jadi anak itu bisa membuat prinsip, anak bisa melakukan keputusannya sendiri tanpa bantuan kita. Yang selanjutnya adalah mengajari anak untuk berterima kasih, ya, berterima kasih, minta tolong, minta maaf, ya kan? Itu yang menjadi dasar kunci untuk melatih supaya anak sedini mungkin anak sudah bisa mandiri. Yang selanjutnya adalah mendidik anak untuk tidur di tempat tidurnya. Jadi kita sebagai orang tua ketika anak tidur itu selalu mau di lantai, mau di kasur yang satu, di kasur ibunya, di kasur ayahnya, itu selalu dibolehkan. Tetapi kalau saran saya untuk anak usia 5 tahun ke atas itu seharusnya sudah pisah ranjang dengan kedua orang tuanya. Yang kedelapan adalah menjaga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, ini kita sebagai orang tua biasanya tidak bisa sejajar dengan anak. Tetapi kita sebagai orang tua itu selalu di atasnya anak. Setiap saat anak pasti akan mempunyai kesalahan. Seolah-olah di situ orang tua pun tidak mempunyai kesalahan. Misalnya dalam bentuk manipulasi. Semua orang tua itu selalu memanipulasi putra-putrinya, tetapi orang tua itu tidak menyadari itu. Contoh manipulasi sederhana. Misalnya, Bapak misalnya naruh gelas di lantai, anaknya karena sedang aktif-aktifnya, karena usianya itu di bawah 4 tahun, itu kan sedang aktif-aktifnya dalam motoriknya, itu lari-larian, gelas tadi tidak sengaja disenggol pecah. Yang disalahkan siapa, Bapak Ibu? Iya, anaknya, pasti anaknya, mungkin anaknya, ya. Yang kalau keadaan itu saya balik, gelas itu yang naruh anaknya sekarang, karena orang tuanya sibuk bales WA atau main HP, tidak sengaja nyenggol gelas itu lalu pecah. Yang disalahkan siapa? Siapa, Bapak Ibu? Anaknya juga. Nah, itu adalah bentuk salah satu manipulasi orang tua. Orang tua itu selalu di atas. Nah, coba kita sebagai orang tua itu ketika menasihatin anak, kita sejajar dengan anak. Jangan selalu memarah-marahin anak, tetapi kita tanpa melihat kesalahannya. Anak melakukan hal itu pasti mempunyai alasan. Nah, kita dengarkan alasan anak itu. Kenapa kok anak itu bersalah itu kenapa? Kenapa kok anak melanggar peraturan itu kenapa? Itu bisa mungkin, itu juga bisa menjadi kesalahan kita, menjadi koreksi buat kita sendiri. Yang selanjutnya adalah memberikan pujian atas kemandirian yang dilakukan anak. Ini penting sekali Bapak Ibu, ketika anak berusaha untuk melakukan sesuatu hal, tetapi di situ tidak ada reward, ya, yang ada adalah punishment terus-menerus. Orang tua selalu menuntut ke anak. Kalau anak tidak bisa, anak selalu dihukum. Wah, itu adalah pola asuh yang sangat diktator sekali. Tetapi kalau misalnya kita memberikan pola asuh ke anak
ketika anak itu bisa melakukan sesuatu hal, minimal kita memuji anak. Karena ini sangat penting sekali. Anak usia di bawah 5 tahun itu biasanya memang haus pujian. Jadi jangan heran ketika di sekolah, di TK, itu Bapak Ibu melihat ibu guru selalu memuji, selalu melakukan interaksi terhadap putra-putrinya ketika dalam belajar. Itu memang proses fasenya seperti itu. Anak usia 5 tahun ke bawah itu memang haus akan pujian. Jadi ketika ingin melakukan suatu hal, pinter ya, coba-coba, wah keren. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, anak mama pinter, anak bunda pinter. Nggak apa-apa melakukan hal seperti itu. Itu supaya memotivasi belajar anak. Yang ke-10 adalah memberikan penjelasan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Nah, itu sedini mungkin pun harus ditanamkan ke anak. Karena anak pun harus tahu ini sejak dini. Supaya apa? Supaya tidak banyak melanggar peraturan. Yang ke-11 adalah mengajarkan anak untuk membuat jadwal harian. Ya, mungkin ibu kebingungan, Pak, anak saya itu kalau diajak belajar susah, Pak. Kalau belajarnya itu susah sekali, Pak. Harus main dulu, kemana-mana syaratnya banyak, harus minta apa dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Fokusnya pendek dan lain-lain. Coba kita renungkan selama ini yang kita lakukan dalam mendampingi anak belajar. Apakah sudah sesuai dengan yang saya berikan nanti? Jadi gini Bapak Ibu, untuk mengajarkan anak memberikan jadwal harian, atau kita sebagai orang tua supaya tujuan anak itu fokus, anak itu memang benar-benar belajar, itu kita harus memberikan timeline jadwal yang jelas dalam satu hari. Satu hari harus belajar, ya. Anak harus belajar dalam satu hari, bisa ditentukan. Untuk belajar yang efektif antara jam 5 sampai jam 8 malam. Kalau untuk anak usia di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah, karena memang fokusnya pendek, itu tidak boleh melebihi dari setengah jam. Sebenarnya 15 menit pun cukup, karena fokus anak TK itu kan hanya 5 menit saja, di kisaran 5 menit. Nah, saya juga mengajak untuk orang tua atau pihak sekolah di TK Kenongo, mari kita lakukan dalam proses pembelajaran anak dalam satu hari di rumah itu harus memberikan jadwal yang jelas. Jadwal yang jelas itu kita lakukan jadwalnya yang jelas, jamnya yang sama seperti di sekolah. Kenapa kok di TK Kenongo itu jamnya selalu masuknya jam, misalnya jam 8. Itu supaya melatih kesadaran anak, waktunya belajar itu jam 8. Bila mana kita terapkan di rumah ketika belajar misalnya jam 7 malam. Nah, itu secara psikologis kita akan melatih ke anak jam 7 itu waktunya belajar. Sehingga anak pun tahu, anak kebiasaan belajar. Tetapi apa yang terjadi saat ini, orang tua terlalu menunggu anak. Anak selalu ditanya, nak belajar nggak? Kalau anak ditanya ya pasti nggak mau belajar. Pasti seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua pun harus cerdas, harus pandai mengatur jadwal harian anak. Setiap hari anak harus belajar, jamnya harus sama. Nggak usah panjang-panjang, cukup maksimal itu setengah jam, tetapi minimal 15 menit. Ya, kalau Bapak Ibu bingung nanti belajarnya apa, nanti hanya mengulang apa yang diajarkan di sekolah. Caranya gimana? Ditanya. Caranya ditanya, kita menanya ke anak supaya antara orang tua kita dengan anak itu ada interaksi. Ya. Jadi itu juga belajar untuk mengingat, daya ingat anak itu sudah sampai mana. Caranya dengan menanya tadi. Nah, tadi di sekolah belajar apa? Anak akan menceritakan dari A sampai Z. Perlu dari kejadian ketika anak itu berantem sama temennya dan lain-lain. Itu pun nanti akan cerita. Jadi di situ pun kita akan mengajari anak bahwa anak akan selalu terbuka sama kita. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada bullying, ada apa di sekolah, anak akan selalu tidak malu bercerita dengan kita. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan tentang kemandirian anak, melatih kemandirian anak.
Terus untuk sebagian besar 10 pola asuh macam pola asuh orang tua. Nah, tiba saatnya pada saat ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih untuk kita membuat pola asuh ke anak itu idealnya seperti apa, atau pola asuh yang sesuai secara psikologis itu harusnya seperti apa. Baik, saya akan membedakan di situ ada love. Nah, seperti ini. Nah, ini ada perempatan misalnya ya. Di sini ini love, di sini ini control. Jadi love, control. Ya. Ini adalah sebuah pola asuh atau pola dari pola asuh yang sebenarnya itu seperti itu. Jadi love itu adalah kasih sayang kita ke anak, perhatian kita ke anak, ya. Ketika love atau kasih sayang kita berlebih ke anak, itu secara psikologis itu juga kurang baik. Tetapi ketika kontrol ini adalah ketika kita melarang anak, membatasi anak, memarah-marahin anak, itu adalah kontrol kita ke anak. Ketika kasih sayangnya berlebih, itu juga tidak bagus. Baik, kontrolnya berlebih, anak selalu dimarah-marahin sama orang tuanya, itu juga tidak bagus. Atau anak kontrolnya terlalu ketat, kita terlalu mengontrol terlalu ketat ke anak juga, efek secara psikologisnya tidak baik. Jadi idealnya adalah love, kasih sayang, kontrol itu adalah 50-50. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Jadi kasih sayangnya 50%, kontrolnya 50%. Apakah Bapak Ibu bisa melakukan itu sebagai untuk pola atau pola asuh dalam mendidik putra-putrinya? Jadi kasih sayangnya jangan terlalu berlebih. Ini biasanya Bapak Ibu sering lakukan ketika anak satu-satunya. Nah, anak satu-satunya berarti kasih sayangnya biasanya terlalu berlebih. Terus ketika kontrolnya juga ketat, misalnya gini. Ketika kita menerapkan pola asuh ke anak, kasih sayangnya terlalu berlebih, didasari dengan kontrol yang ketat, manifestasinya kira-kira anaknya nanti jadi seperti apa? Ketergantungannya akan tinggi. Jadi jangan heran ketika anak di situ ketergantungannya sangat tinggi sama orang tua, itu pasti sudah kami pastikan kasih sayang orang tua terlalu berlebih, kontrolnya juga terlalu ketat. Itu biasanya diderita yang mengalami itu adalah anak-anak pertama, atau anak tunggal, atau anak sematawayangnya satu-satunya. Jadi kasih sayang orang tua berlebih, kontrolnya dari orang tua pun ketat. Jadi ketakutan dari orang tuanya pun ketat. Banyak sekali. Nah, seperti itu. Itu biasanya diderita oleh anak-anak pertama atau anak satu-satunya. Lalu ketika kasih sayangnya itu berlebih, kasih sayangnya tinggi, kontrolnya kurang, kira-kira manifestasinya nanti jadi seperti apa? Dominasi anak akan tinggi. Anak akan menguasai kita. Ya. Jadi anak akan menguasai kita ketika kita memberlakukan pola asuh yang kasih sayangnya berlebih ke anak, tapi kontrolnya minim. Nah, ini juga biasanya anak-anak juga mengalami fase tantrum itu di sini karena dominasi atau menguasai orang tua. Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu mempunyai anak yang, Pak, anak saya itu kalau minta sesuatu itu harus dituruti, harus dikasih. Kalau enggak, Pak, waduh, saya sudah enggak kuat, Pak. Saya sudah tidak kuat kalau misalnya anak saya itu sudah nangis. Karena di situ akan memalukan sekali, Pak. Karena dia akan guling-guling, akan kayak gitu. Berarti putra-putrinya sedang mengalami yang namanya fase tantrum. Fase tantrum itu ada dua tipe. Yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah pasif. Yang aktif ini biasanya yang teriak-teriak, guling-guling, nangisnya itu megangin orang tua kayak gitu, terus menggunakan batu untuk melukai orang, menggunakan motorik kasarnya. Itu adalah tantrum aktif. Kalau tantrum pasif seperti apa? Tantrum pasif itu biasanya anak ketika meluapkan secara emosionalnya, anak cenderung akan diam. Diamnya biasanya seperti patung. Diam banget, kalau ditanya dia diam. Tapi kesalahan orang tua ketika anak sedang mengalami fase tantrum pasif,
itu malah banyak ditanya, sehingga emosionalnya anak kesel kan ketika kita sudah meredakan emosional kita, tetapi di situ orang tua sering bertanya-tanya, maka anak jadi kesal, sehingga di situ berubahlah menjadi tantrum aktif. Nah, kalau untuk tantrum aktif maupun pasif itu semua anak pasti ada. Semua anak pasti ada. Nah, tinggal untuk putra-putrinya itu lebih aktif atau pasif. Lalu ada yang bertanya, Pak, bagaimana Pak caranya untuk mengatasi tantrum aktif maupun pasif? Caranya sederhana, ketika anak sedang mengalami fase tantrum aktif, itu saran kami adalah mendiamkan sejenak, itu sekitar 5-10 menit. Jadi ketika anak guling-guling, nangis, teriak-teriak, didiamkan dulu sekitar 5-10 menit. Jangan ditolong dulu ya. Ketika bundanya menolong, otomatis anak itu sebenarnya gampang sekali. Anak tantrum itu ditolong gampang. Ketika dia menginginkan sesuatu dikasih mudah, anak akan reda. Tetapi tantrum itu gimana caranya supaya anak itu tidak terjadi tantrum lagi. Nah, tantrum itu sebenarnya sama dengan kebiasaan. Kebiasaan anak itu sudah menguasai orang tua atau dominasi akibat dari pola asuh orang tua yang kasih sayangnya terlalu berlebih ke anak, sehingga anak sudah mengenal betul kondisi orang tuanya. Kalau saya melakukan gini, nangis, teriak-teriak, pasti orang tua saya malu, maka orang tua saya akan ngasih. Tujuan anak kan seperti itu. Nah, tujuannya kita sebagai orang tua supaya anak tidak terus-menerus tantrum seperti itu adalah pertahankan prinsip Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ngasih, jangan kasih. Nah, itu. Jadi, bisa nggak kira-kira? Memang susah, tetapi kalau Bapak Ibu melakukan 1 kali, nanti anaknya akan tantrum. 2 kali akan menjadi-jadi, Pak. 3 kali akan menjadi-jadi, Pak, kalau saya nggak ngasih. 4 kali, apalagi Pak, nanti akan menjadi-jadi. Ketika sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan seterusnya, anak pun sudah terbiasa. Anak pun sudah mempunyai pemikiran kalau misalnya saya seperti itu, orang tua saya nggak mempan. Nah, anak akan dengan sendirinya dia sadar bahwa anak itu tidak akan melakukan tantrum kembali. Itu untuk tantrum aktif. Kalau untuk tantrum pasif pun sama, itu didiamkan juga 5-10 menit, sama, fasenya sama. Nah, ketika sudah mencapai 5-10 menit, maka anak itu sudah mulai menyadari bahwa dirinya pun bersalah. Sehingga secara psikologis, ketika kita masih dalam keadaan emosional, kita sebagai orang tua pun tidak luput dari tantrum tadi. Sehingga kita orang dewasa pun sama, kita juga mengalami tantrum aktif maupun pasif. Tapi kalau kebanyakan orang tua lebih ke pasif, lebih memendam kan. Jadi kalau misalnya kita sedang emosional, sedang dongkol dengan ayahnya, sedang dongkol dengan orang-orang yang membuat kita kesal itu, tiba-tiba orang itu langsung mengajak kita bercanda dan lain-lain. Nah, itu kan menganggap tidak lucu, sehingga itu menimbulkan kemarahan kita kembali. Nah, itu juga sama ketika anak sedang mengalami tantrum lebih ke pasif ya. Itu di situ malah orang tuanya itu selalu mengajak anak itu untuk bicara. Makanya kami menyarankan untuk menerapkan didiamkan dulu sekitar 5-10 menit. Yang selanjutnya adalah ketika kita memberikan kontrol yang kurang, kasih sayangnya kurang. Kontrolnya kurang, kasih sayangnya kurang. Anaknya akan jadi agresif. Jadi anak akan ikut-ikut lingkungan. Jadi lingkungan itu, mohon maaf, kalau lingkungannya itu baik, anaknya pun akan mengikuti lingkungan itu. Kalau lingkungannya itu, mohon maaf, kurang baik bagi perkembangan putra-putrinya secara psikologis, anak pun akan ikut-ikut. Kasih sayangnya kurang, kontrolnya juga kurang. Nah, itu biasanya dialami oleh anak-anak dari broken home. Yang selanjutnya adalah ketika kontrolnya berlebih, tapi kasih sayangnya kurang. Nah, kontrolnya yang berlebih, kasih sayangnya kurang. Itu biasanya manifestasinya anaknya akan menjadi defensif. Anaknya akan tertutup, ya. Karena apa? Karena orang tua biasanya memarah-marahin terus-menerus ke anak karena kontrolnya yang berlebih, kasih sayangnya kurang. Anak akan selalu disalah-salahkan oleh orang tua.
Sehingga apa yang terjadi, anak akan selalu membungkus kesalahannya itu dengan cara apa? Dengan cara berbohong. Jadi jangan heran kalau kita mempunyai anak di situ kok sudah mulai berbohong. Oh, berarti dalam pola asuh kita di situ kontrolnya yang terlalu berlebih dibandingkan kasih sayang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dalam gambaran pola asuh yang tepat itu seperti apa, pola asuh yang sesuai itu seperti apa, yaitu kasih sayangnya ideal 50, kontrolnya juga tidak boleh terlalu berlebih, sehingga 50-50, kondisinya itu ada di tengah-tengah. Nah, ketika kita menerapkan pola asuh di tengah-tengah 50-50, maka secara psikologis kita sudah menerapkan pola asuh yang ideal. Bapak Ibu, perlu kita catat bersama bahwa yang tadi saya sampaikan itu semuanya adalah tergantung dari pola asuh kita sebagai orang tua. Ketika kita menginginkan anak kita berhasil, nah maka di situ kita juga dibutuhkan pola asuh yang disiplinnya tidak terlalu berlebihan. Tetapi di situ pun kita memberikan ruang gerak terhadap putra-putrinya sehingga kreativitas itu bisa terbangun sendiri oleh putra-putri itu. Nah, Bapak Ibu, kami dari Lembaga Grahita Indonesia juga menyediakan untuk pemeriksaan psikologis, memberikan program cicilan. Jadi tes pemeriksaan psikologi. Nah, cicilan itu selama 2 bulan, yaitu nanti bisa dicicil dengan sekolah. Untuk harganya 120, sangat murah sekali, bisa dicicil 2 bulan. Ketika Bapak Ibu nanti mengikut sertakan putra-putrinya untuk melakukan tes pemeriksaan psikologi, kita bisa tahu selama ini yang kita sudah lakukan dalam pola asuh kita itu sudah sampai mana. Antara love dan kontrol itu sudah di mana, posisinya di mana. Apakah kontrolnya yang berlebih, apakah love-nya, kasih sayangnya yang berlebih, atau sudah ideal. Nah, lebih dalam lagi, kami juga memberikan konsultasi free, sudah 1 paket. Nanti ketika Bapak Ibu mengizinkan kami untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap putra-putri, dari pemeriksaan psikologis tersebut, nanti data-data yang akan diungkap adalah IQ, kecerdasan anak, yang kedua adalah motivasi belajar anak, yang ketiga adalah dominasi kerja otak kanan dan kiri. Ini juga nanti akan diseimbangkan, anak lebih condong ke kanan atau ke kiri. Terus yang keempat adalah motivasi emotional record. Jadi emotional record itu kelihatan. Jadi tipologi emosi anak kelihatan. Jadi anak saya itu tipenya seperti ini. Nanti kalau misalnya ini nanti caranya seperti apa. Nah kayak gitu nanti secara jelas, secara tuntas nanti itu akan kita jabarkan dalam penjelasan hasil tersebut. Itu kami agendakan untuk program tes itu di tanggal, nanti untuk cara pengambilan hasilnya itu kita bisa menggunakan online. Jadi nggak harus datang ke sekolah. Jikalau memang sekolah memungkinkan, nanti silahkan berkumpul di sekolah. Lalu untuk pengambilan datanya, nanti kita akan lakukan melalui WA. Atau nanti kita akan melalui Zoom. Kurang lebih seperti itu. Jadi, segeralah daftarkan putra-putrinya untuk melakukan pemeriksaan tes psikologi. Program ini kami berikan supaya semua dari putra-putrinya nanti bisa mengikuti program tes. Makanya kita tidak memberatkan orang tua, kita melakukan program cicilan selama 2 bulan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti data pemeriksaan psikologis ini juga nanti bisa digunakan untuk mau masuk SD. Ada ketika anak usianya kurang dari misalnya 1 bulan, berapa hari, itu biasanya dipermasalahkan kalau mau masuk ke SD. Tetapi dengan menggunakan hasil pemeriksaan psikologis itu nanti bisa buat acuan untuk masuk ke SD. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pesertaannya pada pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti acara seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan
waktunya untuk kami sehingga kami dapat menyelenggarakan seminar ini di TKI. Saya mohon maaf atas nama pribadi jikalau dalam menyampaikan seminar ini saya banyak kesalahan atau saya ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.